menyelamatkan diri. Karya Fauzi Afzal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember terus mengalir seperti lalu lintas di jalan raya. Tapi bulan telah tiada, tinggal nama-nama waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus tumbuh dengan semangat menggebu. Tapi bulan tiada tempat. Ia merana. Kecamuk, sengkarut, amuk, ngotot, berapi-api, alibi, tralala, trilili. Tapi bulan seperti kena bencana alam pikiran. Ia menyelamatkan diri dalam hati kupu-kupu yang tak mudah dikenali. Sudah 1 tahun ini sastra bulan purnama dalam situasi pandemi. Karena dalam situasi pandemi sehingga sastra bulan purnama tidak dilangsungkan secara konvensional, diselenggarakan di panggung, di ruang terbuka atau di pendopo. Tapi kita alihkan secara virtual dan kita kasih format book reading from home. Kali ini seri 14 dan akan diisi peluncuran 2 buku puisi, yang satu berjudul Sepatu Ukuran Kupu karya Fauzi Afzal dan satu buku lagi berjudul Teka-teki Abadi karya Marjudin Soeb. Kedua penyair ini sudah lama saya kenal, hampir 30 tahun lalu. Keduanya memang sudah sejak tahun 70-an menulis puisi. Dulu keduanya ikut di Persada Study Club asuhan unggulan Duparenggi dan keduanya sampai sekarang masih menulis puisi. Begitu setianya dia pada puisi. Sehingga dalam kesehariannya hampir-hampir dia tak melupakan puisi. Ada banyak puisi yang ditulis. Beberapa di antaranya diterbitkan dalam buku ini. Ada 70 puisi karya Fauzi yang dalam buku Sepatu Ukuran Kupu. Kenapa diambil 70 puisi? Karena untuk menandai usianya yang ke-70. Dan ada 67 puisi dalam buku Teka-teki Abadi karya Marjudin Soeb juga untuk menandai usianya yang ke-67. Jadi sastra bulan purnama edisi 114 ini sekaligus merayakan ulang tahun kedua penyair ini, Marjudin dan Fauzi Afzal. Puisi-puisi mereka selain akan dibacakan sendiri juga akan dibacakan oleh para penyair dan beberapa pembaca yang lain. Ada Ana Ratri, seorang pemain teater, ada Sam Chandra, seorang penyair, ada Rosana Haryanti, seorang dosen di Unbo dan tinggal di Malang, ada Retno Darsi Eswandari, tinggal di Australia, ada Tio Kota Gede yang dulu tinggal di Kota Gede, sekarang pindah di Umbul Arjo, dan ada beberapa nama lagi. Tak ketinggalan akan ada lagu puisi yang digubah oleh Dailati Ahmad, seorang penyair guru tinggal di Magelang, dan juga Vincentius Dimawan yang menggambar cover buku ini. Dan dia sejak muda memang suka bermain gitar dan main musik di teater dinasti. Dia mengubah 2
puisi, satu karya Fauzi dan satu karya Marjudin. Mari kita dengarkan penampilan mereka. Terima kasih. Selamat datang para pemirsa pada acara peluncuran buku atau launching dari kami berdua, Fauzi Absal dan Marjudin Suhaib, di acara Sastra Bulan Purnama yang diadakan oleh Yayasan Tembi Rumah Budaya pada momentum ini. Saya pribadi, Fauzi Absal, dengan judul buku saya Sepatu Ukuran Kupu. Ini adalah momentum untuk merayakan hari ulang tahun saya pribadi yang ke-70, dengan jumlah judul puisi saya juga 70 judul. Sedang teman saya berbeda dengan yang sebelum ini, judul puisi saya atau judul kumpulan puisi saya Teka-teki Abadi, menandai ke-67 tahun usia saya, yang baru kali ini saya akui ternyata sudah tua. Kami akan segera mulai dengan membacakan puisi yang pertama dari sahabat saya Marjudin Suhaib. Silakan. Bicara usia, hitung tanggal ompong didi itu, sebaya usia dan hati putih menguban. Silakan tua tumbuh tua, bukannya tua latah tanpa cermin kaca. Kian ringkih, tapi kian bertuah doa pangestunya. Kian goyah, namun kian berkah. Wahai sang waktu, ternyata aku tak mampu genggam kamu. Jogja 2020. Rahasia ilahi. Rahasia buah pisang adalah buahnya yang manis. Rahasia pohon beringin adalah kerindangannya untuk berteduh dari terik matahari. Rahasia pohon kelapa adalah buahnya yang bersantan dan seluruhnya dengan berbagai guna. Rahasia mawar adalah bunganya yang seindah jiwa mukmin. Rahasia gunung adalah panoramanya yang menawan, teguh dan tawakal menuju ilahi. Semua rahasianya membesarkan sanubari umat manusia. Tapi rahasia para koruptor adalah bencana bagi semua yang menunggu buahnya. Sekalipun mereka tawakal dan ikut berkuasa. Wisma rumah singgah. Kapan pulang? Perjalanan kian jauh. Sementara yang dicari di belakang kuduk, tanpa sempat duduk. Ambil kursi hak hidup, lalu balikkan cermin kaca. Untuk apa manusia dicipta? Dan itu penciptaan. Ibu bapak lanjuti piara hak hidupnya. Catat di buku harian. Meski dalam kembaramu tak ada pena, tapi aku tahu di balik jidat itu ada kitabmu. Kitab langkah laku sejati. Kemana lagi kau mau pergi, kawan? Jogja 2020. Desir
angin berdesir. Desir angin berdesir menyambangi hati siapa yang berduka di ini penjara. Membesuk siapa yang kesakitan di ini rumah sakit. Menghibur orang yang kena tipu janji-janji di ini negeri. Apa hanya mengajak bersujud memuliakan Tuhan? Seperti sejak hari-hari yang kukuh menjaga silaturahmi dengan Ilahi. Makna kasih, makna sayang. Menerjemah, singgahkan langkah, bak mata air mata, suka tak suka buat bayimu, buat Mimi rohani. Kenapa tak lagi tercari? Aduh mengadu, sebut tersebut tak pernah terdengar kuping telinga jumawa oleh tekuk dada sang anak. Kenapa tak juga lelah? Jangan terbiasa minta, tengok sejarah. Dari balik kaca kau temu tonggak hidup tak goyah hingga selepas roh itu. Wenang dan kuasa, satu digenggam tangan kanan, ayunkan bareng. Ucap doa hasrat itu. Kenapa ragu? Jika 2020 kepada ibunda dari seorang gadisnya. Ibu, bila kita tak perlu lagi kecewa, kesal, atau curiga, karena kita sudah hafal apa dan siapa yang kita hadapi sehari-hari. Keinginan-keinginan bagai sungai mengalir memenuhi hati kita dari pagi hingga senja. Mengikuti perubahan warna dari siang ke malam itu, kita dilepas sebagai kupu-kupu merdeka untuk tidak menyerah pada segala bentuk kilau permukaan atau lalu lintas benda-benda. Dan kekuatan itu kita punya ibu, punya dari segala punya, warisan mbah kakek kita. Jambi, Jawi, asli, ramuan tradisi, mulur mungkret, empan papan, gairah di antara berbagai macam tingkah dan kenal. Oh ibu, bukankah dunia ini hanya meja perjamuan? 220. Di balik kacamata Ki Hajar, simak dan tangkap sinar sorot cahaya yang tak pudar hingga pucuk zaman. Oleh hakikat hasrat harapan manusia pas sebagai abdi peradaban. Simak dan baca kembali sesanti. Didik di rumah, didik di sekolah, didik di lautan masyarakat. Rumah digital, sekolah maya, masyarakat medsos. Kendali, siasati, kaki zaman telah sampai. Jadi dihajar kecil. Jangan cuma bebek suara tanpa bukti. YK 2021. Hari Api Fauzi. Hari-hari punya api, api punya hari, hari berapi-api,
ada hari, ada api. Di toko yang serba ada ini, ada namaku terpanggil Fauzi. Hari membakar api, api menyemangati hari, memberapi tarian hingga peluit senja berseri-seri. Ada hari, ada api, ada Fauzi. Mimpi Dewi Bumi menjadi jadi. Terima kasih. Sebelum saya off dari penampilan ini, saya mengucapkan terima kasih saya kepada Yayasan Tembi yang sudah bersedia untuk memfasilitasi kami berdua ini hingga menerbitkan masing-masing dua buku kami untuk momentum sekarang ini. Terima kasih juga pada Pak On yang juga telah berusaha sedemikian rupa sehingga terbitnya apa yang kami inginkan. Terima kasih. Kata Telaga, karya Marjudin Suaib. Kau telaga, panggil-panggil renang, hingga kapan? Adakah tenggelamku tak tertangkap, tapi sampai? Dan inikah yang kutemu di pinggiran air saja. Perbatasan ada dan tiada, karya Marjudin Suaib. Cari banyak tanpa batang, sumber air lautan dan ujung cakrawala itu, karena segala yang terjadi tersebab, sedang aku suka sibuk tersipu. Bayang tanpa batang, maksud sejati ucapku. Kadang terjepit rasa risih oleh rasa malu, atau apa saja yang bikin luku, yang terkadang termanfaatkan tujuan semu. Adakah menggelora saat peki merdeka terjeda dalam dada, semacam euforia saat tergesa bahagia, dan kadang tak pernah bisa terlupa. Jogja 2000. Doa bagi Ibu, Marjudin Suaib. Doa apalagi yang kuucap oleh beribu utang budi pada Ibu. Dari nol hingga balita, jika disiakan, mati tersia. Jika tak diajari bicara, bisu adanya. Juga tata krama, hingga beda dari binatang, dan seterusnya. Yogyakarta 2020. Rasa syukur, Fauzi Afzal. Ada rasa syukur melayang-layang di awan putih. Ada rasa syukur bersenandung di hati para sufi. Ada rasa syukur bergelantung di bebuan. Ada rasa syukur
bergoyang-goyang di dedaunan. Ada rasa syukur gemulai di dada Suleha. Ada rasa syukur di kalbu para pemimpin yang diridhoi. Rasa syukur adalah petanda ilahi menjaga umatnya. 2011. Kupu-kupu Mawar Angin karya Fauzi Absam. Mawar melambungkan kupu-kupu berangin-angin. Angin menyarangkan kupu-kupu dalam singgasana mawar. Mawar berangin-angin mengolah kupu-kupu. Tiada mawar kecuali berkupu-kupu. Tiada kupu-kupu kecuali berangin-angin. Tiada angin kecuali berkupu-kupu. Tiada maki, tiada muka, kecuali kupu-kupu berangin dan bermawar. Mawar berkupu-kupu dalam angin. Angin memanja kupu-kupu dalam khidmat mawar. Kupu-kupu, mawar, dan angin berpelukan dalam-dalam. Sebagaimana matahari dan bulan, tiada bosan, tiada karakter. Kecuali bukan kupu-kupu, mawar, dan angin. 2020. Makna kupu-kupu kata karya Fauzi Absam. Kupu-kupu makna kata. Kata kupu-kupu bermakna. Kupu punya makna, kata punya kupu. Kupu menjaga makna. Makna menjaga kupu. Makna kata kupu-kupu. Kupu-kupu melahap kata-kata, menyeru makna, makna mencerna kupu-kupu. Kupu-kupu nyidam makna, makna menghamili kata-kata. Lahir makhluk kalbi di negeri kalbu. 2020. Peristiwa Gerimis Senja karya Marzuddin Syuaib. Tiada awan di biru langitmu, kasih. Kapan lagi satunya jiwa raga di restu Gusti. Tiada ada pemisah rantai pelaminan suci. Kecuali ketentuan oleh ulah pikir dan garis nasib alami. Dan hanya seorang anak wayang. Meski terlakon oleh sang dalang, tapi tak ada peristiwa kecuali dari cita sara. Kitab sejati hidup dan kehidupan. Dan siapapun punya wenang mengubah nasib oleh daya ikhtiar. Adakah seucap doa bisa mengubah garis nasibnya? Dan aku suka berucap, semoga terkabul yang aku pinta. Amin. Yogyakarta 2021. Turangga Kuda Tunggang karya Marzuddin Syuaib. Kendara nafsu hasrat kuat,
darah hitam terpendam sebagai kuatnya nyali. Demi gunung kehidupan yang kian biru jauh dipandang. Meski sejatinya beda dari yang kita duga, tapi soalan tak henti-ganti. Dan ini yang disuka petualang sejati. Kuda putih selalu suka hasratkan rohani, sebersih kapas seputih suci. Nafsu tak enggan pisah bersama Sang Gusti. Kuda merah, kendara bara, menghadang semangat juang, membakar gerak jiwa hingga tak mati-mati. Maunya terwaris turun-temurun hingga peradaban berjalan tanpa tambatan. Pegang kendali kasih, meja pelaminan satu di tubuh yang enggan gerak. Yogyakarta 2020. Hingga segara tak
dan makna, makna menghamili kata-kata, lahir makhluk kalbi di negeri kalbu. Makna kata, kata kupu-kupu bermakna, kupu punya makna, kata punya kupu. Kupu menjaga makna, makna menjaga kupu, makna kata kupu-kupu tidak makna, makna mengamili kata-kata, lahir makhluk kalbi di negeri kalbu. Semisal nyamuk karya Marjudin Suaib. Buat apa Gusti Pangeran bikin nyamuk dan yang lebih sederhana lagi? Gitu tanya leceh para kafir tertutup hati. Dan jika kita habisi, maka keseimbangan hayati goyah. Bahkan selembut virus mampu goyang bumi yang berputar dan memutari juga tak terasa, tapi menggoyahi hidup dan kehidupan. Astaga, maafkan hamba. Yogyakarta 2020. Kupu-kupu dan kucing bersaksi, karya Fauzi Afzal.
Bila hidup memang tak enak, maka itulah puisi. Puisi seperti karang terjal yang tak nyaman dinikmati. Jelehi, nyebahi, griseni, seperti hidup itu sendiri. Namun sejatinya puisi adalah negeri flamboyan yang sedia mengolah musim hingga saatnya menumbuhkan bunga yang berapi-api. Flamboyan setia mendengarkan, mencatat perilaku zaman yang menggulung para pelatam melembah-lembah dan melambung-lambung hingga negeri antah berantah. Yang kasihnya menyala, pesonanya memukau, tapi seperti ular berbisa, siap mematuk. Yang lengah tak tahu diri bahwa dunia ini adalah tebaran puitika. 2020. Selamat malam teman-teman Sastra Bulan Purnama. Nama saya Retno Darsi Iswandari. Kali ini saya akan membacakan 2 buah puisi berturut-turut dari Pak Fauzi Apsal dan Pak Marjudin Sueb. Yang pertama, puisi Pak Fauzi Apsal, Mengajari Kupu-kupu. Kita benamkan dalam air kolam 7 bidadari mandi kembang. Lalu kita angkat, kita gantang, kita goreng di bawah terik matahari telanjang. Kita ajari ia patah hati. Kita bawa bertamu pada sahabat yang sukses. Kita remas-remas, lantas masukkan dalam kulkas. Sementara kita ngobrol tentang kehidupan yang hangat, penuh kasih lagi mesra. Kita ajari ia menggigil kedinginan. Kita seret ke dunia industri pasar global. Yang paling payah adalah global wisdom versus local wisdom. Dalam kelindangnya dengan revolusi mental, dalam pada itu kita biarkan ia kandas sampai kuyup. Biar terbakar, lalu tertempa, lalu tercor, lalu terbeton. Lalu kita sekolahkan mendalami mata pelajaran diam agar terbiasa mengolah jeritan. Hingga sorot matanya keras dan rasional di tengah pandemi yang tak biasa, yang tak bisa ditawar dengan nalar dan akal. Belum selesai. Kita ikat ia dengan benang merah pada gema azan yang membersamai reputasi zaman. Agar terbawa terbang kemana angin bertiup, menebarkan gelombang. 1996 hingga 2020. Puisi berikutnya, puisi Pak Marjudin Sueb yang berjudul Jentera Putar Tak Kembali. Jentera putar tak kembali. Musim kapan berganti? Meski tak kembali, tak selayak roda putar, tak selayak nasib dan peruntungan.
Peruntungan ada di rajah tapak tangan. Ayunkan, takdir cuma teka-teki agama. Sedang kita tak henti debat kusir. Agama untuk manusia atau manusia untuknya? Seperti telur apa babon yang lebih dulu ada. Musim atau cuaca yang mengubahnya. Dan hidup tak sekedar meramal dan menebak teka-teki tak butuh bukti. Ayo, lakoni. Ayo lakoni. Hari tak akan tak butuh janji. Karena agama milikmu atau kau miliknya? Yogyakarta 2021. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati puisi-puisi berikutnya. Kesemutan, karya Fauzi Absah. Barangkali karena aku menelan beberapa butir gula dari berbagai derita. Semut-semut gemar ingin tahu siapa diriku. Jempol kaki dikili-kili, ubun-ubun dihembusi tak jarang. Mereka mengadakan obrolan seru di kerut keningku mengenai perihal masa lalu yang pahit, tapi kuanggap lucu atau asik. Bertukar pengalaman di pelupuk mata, membicarakan syaraf-syarafku seberapa tahan terhadap cobaan dunia. Sering pula karena penasaran, ada yang gemesan. Titik-titikku tertentu dikulum-kulum dan digigit-gigitnya. Bukan untuk keperluan apa-apa, tapi mereka suka iseng memang. Iseng-iseng, memang aku jadi barang langka yang menarik buat mainan. Yogyakarta 1990. Bang Tun, karya Fauzi Absah. Bang Tun, detebar-detebur, ombak gelombang asuhan laut. Bang Tun, kembang nasib awan putih asuhan langit. Bang Tun, pecuca-pecucu, duka bahagia asuhan kalbu. Bang Tun, owah ginsir asuhan pasir. Bang Tun, berdua-dua dalam gelap asuhan cahaya. Bang Tun, setali tiga uang, utang piutang asuhan bang.
Tuh. Jangan wasmelan. Hari esok, asuhan sekarang yang kita gelar siang dan malam. Tuh. Legek juwek wugek. Walaupun nuansa kalbu adalah embun di wajah daun, betapa hidup adalah hono coroko to sowolo podo joyo mogo botomo. Jogja 2020. Jejak tak ada samar, karya Marjudin Suhaib. Hari kian terang, malam kian purnama. Masihkah luka hati akan kau sembunyikan? Derita tak hanya milik seorang, karena tangis tetangga juga mirip deritanya. Tak lebur begitu saja oleh deru suara air bah yang mengalihkan musim. Tak peduli sang pengembara sesat tak tersesat, sebab bagi petualang tak mampu bedakan perintah atau tantangan. Ayo kawan, bangkit, seret luka kaki hati itu. Belantara masih tualang rindu, desah gelisahmu. Yogyakarta 2020. Di tepian jalan nasional, karya Marjudin. Catat berkali-kali sirine, ambulan siapa kian terseok, isyarat suara rakyat kian parau, terkapar di bangku ICU RSU. Saat mata terpaku di tepian jalan, tanpa marka, tanpa lampu bangju, mayat siapa lagi kecuali pejuang? Menjeritkah demokrasi Pancasila saat gotong royong kian terpinggir? Meski aku dan tetangga suka kerja bakti dan padat karya memberiku sedikit nafkah, hingga sayup masih terdengar. Ayo, maju, maju. Yogyakarta 2020. Sepatu.
buatkan sepasang sepatu untukmu. Sederhana, bersahaja gaya modelnya. Tak usah bayar, gak apa-apa. Asal berkahmu mengalir selalu. Tapi Tuhan, aku tak tahu bentuk kakimu bagaimana. Kanan semua atau kiri semua? Tapi kan kubuatkan kanan dan kiri sebagaimana biasanya itu. Walaupun ku tahu kau tak seperti itu. Maksudku, kau bukan manusia remeh-temeh seperti aku ini. Kau adalah sesembahanku, nirwujud yang sempurna sepanjang waktu. Tuhan, walau ku tahu kau tak butuh sepatu, tapi ku harap kau datang ke rumahku memesan sepatu untuk kau pajang di museum. Dan para malaikat tersenyum melihatnya. Alangkah bahagia keluarga. Barangkali sepatuku akan lebih dulu diangkat naik ke surga daripada aku bila terbukti masuk surga. Karena ia tak pernah mengeluh tertakdir jadi sepatu, patuh, terinjak dan diinjak. Terima saja apa adanya. Sedangkan aku lebih banyak mengeluh ketimbang bersyukur, memahami kehendaknya. Puisi Fauzi Afzal, sepatu 1, 2, 3, dan 4. Ada yang menggelayut, tapi tak seterampil semut. Mencari, menyimpan, dan merapikan dalam bilik yang tak pernah sempat tahu. Adakah kenangan pahit terjawantah di sekedar hitam kopi itu? Tak pernah terpikir perjalanan jauh dari biji hingga buah panen, sebagaimana impian yang tumbuh kembang di siang nyata di usia kita. Tak terpikir dan terhayati, apalagi termaknai bagaimana energi gaib matahari setiap rasuk di tahapan hidup sang tumbuhan kebun kopi itu. Kini, setauku tinggal di sedap seduhan, secangkir, segelas, puas, nan panas. Saat diam-diam aroma
merasuk melewati semangat hidup di lenturan asap uap saat kau buka tutup cangkir gelas itu. Duh, luruskan pikir dalam minuman secangkir atas inspirasi ini. Hari yang sedang mengalir. Yogyakarta 2020, puisi Marjudin Su'ad. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya untuk membacakan puisi saudara sepupu saya, Fauzi Afzal. Judul Anak dan Dunia. Dengan cakar-cakarnya cemerlang, dunia menanti. Usiamu 7 tahun, ibumu terguling di trotoar, telah sampai pada batas dengan isi hati terapung. Ibuku mati seperti tikus di pari. Renengmu meluap. Bapak, oh, apa? Macam apa Bapak? Punyakah wajah seperti negeri ini? Kau bertanya, disergap lidah-lidah kehidupan yang membara, menjilat-jilat perlahan tapi pasti. Gelombang kemiskinan, badai penderitaan, kegenitan lambang dan kasih dengan kesetiaan membakar nunggu kedewasaan. Cakar-cakarnya cemerlang, dunia menanti kekebalan, dunia menanti kekebalan. 1986 2020. Fauzi Afzal dalam puisi Malam. Aku ingin berbisik sesuatu kepadamu, tapi tolong kasih aku tahu di tempat mana sebenarnya telingamu. Masihkah di tempatnya yang dulu, di dekat pipi ketika aku mengecup dagingmu yang merah segar itu? Memang sudah lama sejak gerhana matahari total itu, pintumu tak pernah kuketuk lagi. Aku sibuk mencari kerja di kota. Aku banyak bertemu pengalaman, cendekiawan, persoalan, bintang film, produser, dan sutradara. Tapi aku malu berjumpa dengan iklan. Kayak gini. Soalnya iklan itu
ada yang seperti puisi yang pernah kutulis untukmu. Di kota juga sedang ramai membicarakan puisi soalnya. Itu pertanda manusia sedang mempertahankan diri dari keruntuhannya. Kau dengar itu? Kau dengar itu? Jangan-jangan aku bicara di hadapan lubang yang bukan telingamu. Habis kamu tidak peduli sih, sehingga mendorongku untuk berkata bahwa telingamu kau korbankan karena perubahan keadaan, dan kau penuhi mulutmu dengan sampah. Sampah mahal yang kelihatannya loh. Tapi baiklah, tak apa. Kita toh hanya sahabat kencan saja. Pernah mencicipi segala sesuatunya. Punyamu seperti itu. Punyaku seperti ini. Tak ada yang lebih jauh jadi pengikatnya. Tak ada yang bisa dicabut kembali dari hati. Namun tak bisa ditahan lagi. Ketika kita makin dewasa, pada malam jahanam ini, ilmu yang mencapai deretan hidupku, ilmu yang menempati deretan hidupku, mungkin tiada tempat bagi. Baik, tak jadi kubisikkan sesuatu kepadamu, karena sudah kau korbankan telingamu pada yang lain. Sudahlah, kita sama-sama dewasa ini. Nasihat menasihati bukan masanya lagi. Ya, tak apa. Meski sebenarnya tak bisa bertahan untuk kuurungkan, kubisikkan kepadamu rahasia-rahasia bangsa penyair. Tahan tercela oleh ikatan cuaca, putar balik kata, tahan terpuntir seperti kupu-kupu pemulai. Dan merdeka. Ukur mengukur diri, puisi Marjudin Swaib. Tak mudahnya jujur diri, dan tak mampu bedakan mana ingin, mana butuh. Jika saja salah ukur, keliru cara duduk, dan lalu bawa perasaan baper atau kebesaran rasa, gede rasa, GR. Jika pada sesama jadi tak lucu, jika pada gustinya bisa mukat. Apa itu? Sesekali ke laut,
sesekali ke gunung. Meski kota menjanjikan hidup, tapi janji bisa ingkar. Sumpah bisa tumpah. Karena harta, karena tahta, karena asmara. Akhirnya sebebasnya dengan dalih selamat. Sebenarnya bingung adanya. Semangkuk area. Jujur saja, saya masih sejengkal perut. Tercatat para pedagang jadi komoditas kuliner. Sebagai rakyat miskin, masih tersisa koin yang jadi sejumlah ekonomi besar. Jadi penyelamat bangsa. Teori mana itu? Jujur saja, saya masih sejengkal perut. Tercatat para pedagang jadi komunitas kuliner. Sebagai rakyat miskin, masih tersisa koin yang jadi sejumlah besar ekonomi. Jadi penyelamat bangsa. Teori mana itu? Jujur saja, saya masih sejengkal perut. Tercatat para pedagang jadi komoditas kuliner. Sebagai rakyat miskin, masih tersisa koin yang jadi sejumlah besar ekonomi. Jadi penyelamat bangsa. Teori mana itu? Dengan sepatu berbusi, dengan busi berkupu-kupu, dengan busi ku bersepatu, dengan kupu-kupu ku berbusi dan bersepatu, dengan sepatu puisi dan buku-buku. Ku laksanakan bumi yang lalu, langit yang tinggi.
dengan sepatu puisi, dengan puisi berkupu-kupu, dengan puisi ku bersepatu, dengan kupu-kupu ku berpuisi dan bersepatu, dengan sepatu puisi dan kupu-kupu. Ku laksanakan bumi yang ayu, langit yang sigi. Meski nyata simpan sejenak, arah kata kian kemana, karena maksud sembunyi lebih lena. Meski tanpa kedip mata, isyarat lebih sampai, karena tak perlu unjuk rasa. Kini sesadar-sadarnya tahu siapa tersangka, siapa terdakwa. Karena saksi dan alat bukti menempel abadi, lalu dia terasa terpidana dan lalu tak mampu, tak kuasa mengelak berita. Seharusnya kan tahu diri, lalu undur diri dengan perwira. Hingga ini negara jadi sentosa. Kini sesadar-sadarnya tahu siapa tersangka, siapa terdakwa. Karena saksi dan alat bukti menempel abadi, lalu diam terasa terpidana dan lalu tak mampu, tak kuasa mengelak berita. Oke, terima kasih. Saya akan mengucapkan tentu saja banyak terima kasih kepada para pembaca yang telah mengisi Sastra Bulan Purnama ini. Sekaligus saya kira merayakan ulang tahun kedua penyair tua ini dengan gaya yang berbeda-beda, dengan ekspresi yang beragam. Semua menunjukkan kalau
penampilan masing-masing memberikan makna terhadap puisi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan tidak lupa kepada Yulati yang selalu setia menyelenggarakan acara ini secara virtual. Seorang ahli IT yang menangani Putri Dieng Flobom selama 1 tahun ini. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi bulan depan di bulan April Sastra Bulan Purnama seri 115 dengan penampil yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sastra.